Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian bersama para Romo dan Bruder Misionaris Keluarga Kudus. Hari ini tanggal 30 September, gereja memperingati Santo Hieronymus, penerjemah kitab suci dari bahasa aslinya Yunani dan Ibrani ke bahasa Latin. Dalam renungan kali ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan hidup dan sumbangsih Santo Hieronymus dalam kaitannya dengan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Renungan ini saya beri judul Menjadi Penerjemah Sabda Allah dalam Hidup Sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, Santo Hieronymus adalah orang yang pertama kali menyalin kitab suci dalam bahasa lain selain bahasa aslinya. Bagaimana kisah hidupnya dan buah karyanya bisa Anda lihat kembali di video Romo Winarto tanggal 30 September tahun lalu. Cukup lengkap dan menarik informasinya. Silahkan dicari kembali di channel kami atau admin bisa menerapkan linknya di video ini. Semenjak dikuasai oleh kekaisaran Romawi, wilayah Eropa menjadi lebih familiar dengan bahasa Latin. Tentu saja terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin ini sangat disambut gembira oleh umat Kristen pada waktu itu. Mereka bisa mendengar sabda-sabda Allah dalam bahasa mereka sendiri. Dengan karyanya tersebut, Santo Hieronymus menyumbang besar bagi perkembangan pewartaan iman Kristiani tentunya. Sabda Allah menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para pendengarnya. Dalam Injil, Yesus mengecam penduduk kota-kota yang menurutnya bebal dalam membaca tanda. Sudah banyak kali Yesus mengajar di tengah-tengah mereka, melakukan tindakan-tindakan ajaib di hadapan mata mereka, tetapi mereka masih gagal paham siapa Yesus ini dan apa misinya. Yesus selalu membandingkan orang-orang ini dengan penduduk kota lain yang pada waktu itu dianggap kafir, bukan darah murni Yahudi. Orang-orang yang mereka bilang kafir ini menurut Yesus justru lebih terbuka mata dan hatinya jika saja mereka diperkenankan melihat tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Yesus. Saudari-saudaraku, masalah keagamaan yang dihadapi orang-orang zaman Santo Hieronymus dijawab beliau melalui penerjemahan sabda Allah ke bahasa pendengarnya, sehingga makna sabda-sabda itu menjadi lebih dekat ke telinga mereka. Kita menghadapi masalah yang lebih kompleks di hari-hari ini. Kita harus menghadapi masalah bahasa juga yang seringkali diragukan ketepatan penerjemahannya, bahkan diragukan oleh kalangan kita sendiri. Kita harus memaknai iman kita yang sering kali dipertanyakan oleh saudara-saudari yang berbeda keyakinan. Kita harus menjalankan aturan-aturan agama yang seringkali tidak mudah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi kita berhadapan dengan orang-orang yang masa bodoh dengan iman, tetapi senang mencemooh dan mentertawakan orang yang beriman. Kunci jawaban untuk persoalan-persoalan di atas ternyata ada juga dalam perikop yang sama, yaitu di ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku, dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yesus menekankan hakikat dan martabatnya sebagai tanda dan utusan. Yesus datang sebagai tanda kehadiran Allah, tanda penyertaan Allah untuk umat manusia di dunia ini. Kitab suci yang kita miliki, Injil yang kita terima adalah petunjuk untuk mengenali tanda-tanda kehadiran Allah itu melalui para nabi maupun melalui pribadi Yesus sendiri. Kita ingat kembali Injil hari Minggu yang lalu. Yesus menegaskan peran para bapa bangsa dan para nabi
Kalau mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau percaya juga, bahkan dengan orang yang bangkit dari mati. Sabda-sabda Allah yang disampaikan para nabi dan rasul ini adalah milik kita. Kita yang membaca, kita yang mendengar, kita yang mengimani. Bagaimana supaya sabda Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kehadirannya terasa dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kita? Itu kembali kepada sikap dan tindakan kita. Ada proses dari teks dan pendengaran menjadi perilaku dan perbuatan. Disinilah peran kita sebagai penerjemah sabda Allah. Menerima apa yang kita baca dan kita dengar menjadi pemahaman yang sehat, mengubah pemahaman yang sehat itu menjadi perilaku yang terpuji, lalu ditekuni menjadi sebuah kebiasaan yang bisa dipercaya dan diteladani. Semua itu tentu tak bisa lepas dari peran dan karunia Roh Kudus, Guru dan Penolong kita yang abadi. Marilah kita setiap hari memohon rahmat-Nya untuk mendapat pencerahan dan bimbingan untuk memahami sabda-sabda Allah yang berbicara kepada kita setiap saat di setiap kesempatan dalam hidup kita. Saya mohonkan berkat dari keluarga Kudus Nazaret supaya saudari-saudaraku semakin dekat dengan pribadi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.